Siti Mufiha dari Prodi PAI 1B. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang teori emosi. Emosi adalah suatu perasaan atau gejolak jiwa yang muncul di dalam diri seseorang sebagai akibat dari adanya rangsangan, baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Emosi yang berhubungan dengan kondisi psikologis dan suasana hati seseorang yang dinyatakan dalam bentuk perilaku tertentu. Perasaan emosi bisa berupa emosi positif atau emosi yang baik dan bisa berupa emosi negatif atau emosi yang buruk. Banyak yang mengartikan kata emosi sebagai bentuk amarah, namun sebenarnya kata emosi mewakili berbagai bentuk perasaan manusia. Beberapa bentuk emosi atau perasaan manusia diantaranya ada sedih, bahagia, marah, kecewa, dan lain-lain. Bentuk-bentuk emosi diantaranya ada amarah, di dalamnya meliputi brutal, mengamuk, benci, marah besar, jengkel, kesal hati, terganggu, rasa pahit, tersinggung, bermusuhan, dan tindak kekerasan. Kesedihan, di dalamnya meliputi pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihani diri, kesepian, ditolak, putus asa, dan depresi. Rasa takut, di dalamnya meliputi cemas, takut, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, sedih, waspada, tidak tenang, ngeri, panik, dan fobia. Kenikmatan, di dalamnya meliputi kebahagiaan, gembira, riang, puas, riang, senang, terhibur, bangga, kenikmatan indrawi, takjub, terpesona, dan rasa terpenuhi. Cinta, di dalamnya meliputi penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, hormat, kasmaran, dan kasih sayang. Terkejut, di dalamnya meliputi terkesiapan, takjub, terpanah, jengkel, di dalamnya meliputi hina, jijik, mual, benci, dan tidak suka. Malu, di dalamnya meliputi rasa bersalah, malu hati, kesal hati, menyesal, hina, aib, dan hati yang hancur lebur. Ciri-ciri emosi lebih bersifat subjektif daripada peristiwa psikologis lainnya, seperti pengamatan dan berpikir bersifat fluktuatif atau tidak tetap. Banyak bersangkut paut dengan peristiwa pengenalan panca indera. Tahapan perkembangan emosi. Ada 8 tahap yang saling berkaitan dikemukakan oleh Erik Erikson. Dalam perkembangan emosi psikososial, yaitu bayi, rasa percaya versus rasa tidak percaya mendasar. Masa kanak-kanak awal pada tahun kedua sampai ketiga, otonomi versus rasa malu dan ragu-ragu. Anak usia bermain usia 3 sampai 5 tahun, inisiatif versus rasa bersalah. Anak usia sekolah usia 6 sampai 12 tahun atau 13 tahun, produktivitas versus interioritas. Masa remaja, identitas versus kebingungan identitas. Masa dewasa muda usia 19 sampai 30 tahun, keintiman versus isolasi. Masa dewasa usia 31 sampai 60 tahun, generativitas versus stagnasi. Usia senja usia 60 tahun sampai akhir hayat, itu integritas versus rasa putus asa. Pengaruh emosi terhadap belajar. Emosi berpengaruh besar pada kualitas dan kuantitas belajar. Emosi yang positif dapat mempercepat proses belajar dan mencapai hasil belajar yang lebih baik. Sebaliknya, emosi yang negatif dapat memperlambat belajar atau bahkan menghentikannya sama sekali. Oleh karena itu, pembelajaran yang berhasil haruslah dimulai dengan menciptakan emosi positif pada diri pembelajar. Untuk menciptakan emosi positif pada diri siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah dengan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan dengan penciptaan kegembiraan belajar. Kecerdasan emosi menurut Goleman, terdapat 3 hal penting yang dirumuskan mengenai emosi. Emosi itu bukan bakat, melainkan bisa dibuat, dilatih, dikembangkan, dan dipertahankan. Yang kurang baik dikurangi atau dibuang sama sekali.
Emosi itu bisa diukur seperti inteligensi. Hasil pengukurannya disebut EQ, Emotional Quotient. Dengan demikian, kita tetap mendapat monitor kondisi kecerdasan emosi kita. EQ memegang peranan lebih penting daripada IQ. Sudah terbukti banyak orang dengan IQ tinggi yang di masa lalu dunia psikologi dianggap sebagai jaminan keberhasilan seseorang justru mengalami kegagalan. Mereka kalah dari orang-orang dengan IQ rata-rata saja, tetapi memiliki IQ yang tinggi. Menurut Goleman, sumbangan IQ dalam menentukan keberhasilan seseorang hanya sekitar 20-30% saja. Selebihnya ditentukan oleh IQ yang tinggi. Adapun orang yang dikatakan mempunyai IQ yang tinggi adalah jika ia memenuhi kriteria berikut, yaitu sebagai mampu mengenali emosinya sendiri, mampu mengendalikan emosinya dengan situasi dan kondisi, mampu menggunakan emosinya untuk meningkatkan motivasinya sendiri, bukan malah membuat diri putus asa atau bersikap negatif pada orang lain, mampu berinteraksi positif dengan orang lain. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.